Misalnya ada balok dikenai beban merata. Kita balok dengan beban merata dulu saja. Karena ya strukturnya memang balok ya. Kalau di PR bisa lebih panjang atau bebannya bisa terpusat. Ini 6 meter misalnya dari A ke B. Dan penampang ini terdiri dari kayu dan baja. Gitu ya. Tuh, ada kayu, kemudian ada lapisan baja. Baja biasanya tipis sih, teman. Ini agar kelihatan saya buat lebih besar. Katakan ini 200 mm. Ini cuma 6 ya. Misalnya 6 mili tipis bajanya, sementara lebarnya berapalah 150 gitu ya. Ya nggak terlalu skala lah, tapi nggak apa-apa 150 gitu ya, milimeter. Tentukan tegangan tarik dan tekan maksimum jadi ini tadi kayu ya, kayu, ini baja, nanti E-nya diberikan ya. Jadi Anda diminta menentukan tegangan tarik dan tekan maksimum pada masing material. Pada baja dan kayu lah. Pada material kayu dan baja. Diketahui E baja itu B baja 200 gigapascal. E kayu ini macam-macam tergantung jenis kayunya. Misalnya 12 gigapascal. Gitu. Oh, beban meratanya belum ada ya? Beban meratanya ya, berapalah? 8 kilonewton per meter misalnya. Nah, ini langkah nomor 0-nya barangkali ya. Karena Anda diberikan strukturnya ya. Tadi kita mulai prosedurnya, momennya sudah diketahui ya. M tadi ya. Lalu mulai menganalisis penampang tegangan akibat momen itu di penampang komposit. Ini karena strukturnya hanya diberikan struktur dan beban, ya kita harus cari momennya. Namun saat ini harusnya Anda sudah sangat hafal karena yang diminta maksimum. Lalu ini diagram momennya pasti positif semua, tidak ada negatifnya. Ya, positif semua. Jadi yang menentukan pasti di tempat di mana momennya maksimum ya. Di sini ya. M max. Dan M max-nya positif ini ya. Nggak ada momen negatif di sepanjang balok yang seperti ini. Begitu. Jadi kalau Anda diminta mencari tegangan tarik dan tekan maksimum, pasti terjadinya di tempat di mana momennya maksimum. Nah, momen maksimum itu kalau balok di atas tumpuan dengan beban merata, itu nilainya 1/8 kali beban meratanya, kali 8, kalikan panjangnya kuadrat. Ya. Panjangnya 6 kuadrat. Jadi ini sudah harusnya sudah sangat biasa Anda kerjakan. Cari reaksi buat potongan, tentukan maksimum atau tentukan geser dulu. Lalu luas separuhnya itu adalah momen di sini ya, separuh dari geser yang linier itu ya. Ini 1, ini 36 kilonewton meter. Oke, momennya sudah ada, nilainya positif, jadi atas akan tekan, bawah akan tarik. Baru kita mulai prosedur yang tadi. Ini ada kayu dan baja, kita pilih salah satu untuk dijadikan material ekivalen. Untuk contoh ini mungkin kita lakukan dua-duanya untuk menunjukkan bahwa hasilnya akan sama. Jadi misalnya ini saya jadikan kayu aja ya. Jadi langkah pertamanya penampang ekivalennya kayu ya. Artinya semua dijadikan kayu.
Kalau semua dijadikan kayu, ya kayunya pasti tetap. Lebarnya 150, tingginya 200. Tapi bajanya, karena modulus elastisitasnya jauh lebih besar, bajanya akan jadi lebih lebar. Tingginya tetap 6, ya, jadi ini 200, ini 150. Tebalnya tetap 6, tapi lebar ini, B bintangnya, itu adalah lebar awal, atau modulus elastisitasnya dulu, 200 dibagi 12, dikalikan 150. Kalkulator saya. (2.500 ya. Milimeter. Jadi tadinya 150 jadi 2.500 begitu ya, penampang ekivalen. Dan sekarang semua dianggap sebagai kayu. Nah, kemudian kita perlu menghitung inersia dari penampang ini. Sebelum menghitung inersia, kita perlu nyari sentroid. Misalnya sentroidnya di sini, jadi Y barnya itu ini. Y bar itu ada di situ. Y bar sama dengan satu-satu aja, kan ini udah biasa nih ya. 2.500 kali 6. Kalikan sentroidnya dari bawah, setengah dari 6 ini mestinya kali 3. Ditambah 150 kali 200. Dan lokasi sentroidnya mestinya di separuh dari 200, jadi 100. Kalau dari bawah, 106. Ya. Dibagi dengan luas totalnya. Luas totalnya 2.500 kali 6. Tambah 150 kali 200. kali 6 kali 3 tambah 150 kali 200 kali 106 dibagi 1.500 kali 6 tambah 150 kali 200. 71,67 mm. Milimeter ya. Dah, posisi sentroid sudah. Kemudian I bintang. Penampang ekivalen ini, inersia dari penampang ekivalen ini. Ini 2 penampang segi 4, jadi yang bawah itu 1/12 kali lebarnya 2.500 kali tingginya pangkat 3, 6 pangkat 3. Ini inersia dia terhadap sentroidnya, ditambah dengan semua sejajar ya, luas dikalikan jarak ini kuadrat. Jaraknya berapa tuh? Ini tadi 7167 ya. Sedangkan ini 3 di bawah, jadi negatif. 3 dikurangi 71,67 kuadrat kalikan 2.500 kalikan 6. Kemudian yang atas ditambah 1/12 kali 150 kali 200 pangkat 3 tambah jaraknya, sentroidnya tadi 106, sekarang 71,67 kuadrat kali 150 kali 200. Ya. Ini inersia penampangnya, dan kita tinggal hitung aja. 2.500 kali 6 pangkat 3 bagi 12 tambah 3 kurang 71,67 kuadrat kali 2.500 kali 6 tambah lagi 12 tambah 106 kurang 6667 kuadrat kali 150 kali 200. Mudah-mudahan saya nggak salah mencet kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,06 kali 10 pangkat 8. Ya.
milimeter pangkat 4. Ya. Udah, nah kita tinggal ngitung tegangannya. Karena diminta mencari tegangan tarik dan tekan maksimum. Kalau penampang ekivalennya seperti ini, saya gambarkan di sebelah sini. Momennya kan momen positif gitu ya. Momen positif. Dan nolnya di sentroid, sentroidnya ada di sini, yang setinggi 71,67 mm ini. Jadi kalau saya gambarkan, sebelum saya menghitung, saya sudah tahu nih bahwa nanti distribusi tegangannya adalah yang atas akan mengalami tekan sampai dengan sentroid, lalu bawahnya akan mengalami tarik. Distribusinya pasti begini. Ya. Ini tekan, ini tarik. Hanya nilai-nilainya saja yang perlu kita cari ya. Berapa di sini yang tekan terbesar, tarik terbesar. Nah, di masing-masing material ya tinggal kita lihat aja. Batasnya kan ini tadi ya. Penampang ini kayu, ini kan baja yang diubah jadi kayu, jadi batasnya itu di sini. Nah, dari situ. Jadi nanti yang bawah ini baja, semuanya tarik. Nggak ada yang sampai ke zona tekan. Kalau begitu untuk baja ini cek aja tarik yang terbesar, yang paling bawah. Berapa nilainya di bawah. Sementara kayu, ada yang tarik, ada yang tekan. Yang di sini tekan begitu. Jadi karena dimintanya tarik dan tekan maksimum, nanti di kayu ada tarik maksimumnya, ada tekan maksimum. Di bajanya hanya ada tarik maksimum karena bajanya tidak mengalami tekan kalau momennya positif. Oke, nah dari situ karena Anda sudah tahu yang diperlukan, yang perlu dicari itu cuma ini satu, di sini dan di sini ya. 3 itu saja, nggak perlu menggambar semua sebenarnya ya. Ini hanya untuk memastikan bahwa ini nih sebelah sini tarik semua, sebelah sini tekan, nolnya persis di sentroid. Oke, saya beri nama ABC aja biar sudah mudah nulisnya ya. Ini A atas gitu ya. Ini B, yang ini C ya. Jadi nanti sigma A, sigma B, sigma C. Ini karena penampang ekivalen, sigmanya sigma ekivalen. Di A, itu adalah M dikalikan Y di A dibagi dengan I ekivalen ya, I bintang. Momennya kehapus tadi ya, 36 tadi saya masih ingat ya, 36 kilonewton meter. Kalau kita jadikan newton milimeter biar jadi megapascal, momennya jadi 36 kali 10 pangkat 6 biar jadi newton milimeter. Y di A, posisinya A ini dari sentroid, itu ini 71,67 ini dari bawah ya. Dari atas itu 206, jadi 206 kurang, saya tulis saja ya. 206 kurangi 71,67. Inersianya itu yang baru kita hitung tadi, 02,06 kali 10 pangkat 8. Kali 206 kurangi 1,67 dibagi 2,06 10 pangkat 8. 23,48. 3,5 aja. Megapascal. Oke. Di atas ini tegangan ekivalennya segini, penampangnya kayu, ekivalennya kayu. Jadi sudah benar sebenarnya ya. Jadi tegangan ekivalen di A itu sudah sama dengan sigma A. Nggak perlu kita ubah lagi. Ya. Karena materialnya sudah sama. Jadi tekan maksimum di A ini tekan ya. Pakai dalam. Karena dari sini kita sudah tahu nih tekan. Ini tadi saya nulisnya ekivalen, tapi karena materialnya sudah sama, ini juga sama dengan sigma A ya. Tekan maksimum pada kayu ya. Nah, di kayu ada tarik bawah ini. Tarik terbesarnya ya persis di sini, di C. Jadi saya hitung sigma di C. C itu posisinya dari sentroid
71,67 ke atas dikurangi 6 ini. Jadi ini 36 kali 10 pangkat 6 dikalikan 71,67 dikurangi 6 dibagi 2,06 kali 10 pangkat 8. 11,5 Pak. Berapa? 11,5. 11,5. Terima kasih. Saya suaranya kurang keras. Oh, udah. 11,5 megapascal ya. Oke. Dan ini di C itu tarik ya. Jadi kita tidak menaruh positif negatif di depan formula kita, tapi melihat momennya C ini tarik. Tarik, dan ini adalah karena kita masih membicarakan yang kayunya. Jadi sigma bintang C-nya sama dengan sigma C. Tarik maksimum kayu ya. Nah, di C ini sebenarnya ada bajanya juga, sisi bawahnya sedikit gitu ya. Tapi karena nggak ditanya, jadi nggak perlu kita hitung ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin sigma C sisi yang kayunya, dan satu lagi sigma C sisi yang bajanya ya. Sisi bajanya yang di bawah sedikit. Tapi untuk baja karena semua tarik yang di bawah ini lebih besar, jadi nggak perlu ngitung. Kalau Anda mau ngitung untuk menggambarkan distribusi, bisa aja sekalian sigma bintang C sisi baja. Sigma bintangnya pasti sama, 11,5 juga. Tarik juga. Ya. Tapi sigma C bajanya, baja yang tanpa bintang, yang sebenarnya, itu 11,5 ini harus dikalikan dulu dengan E baja dibagi E kayu. Ya. Jadi 11,5 kalikan 200 dibagi 12. 191,7 MPa. Jadi nanti kalau kita gambarkan distribusi tegangan yang sebenarnya, ini sigma bintang ya. Ini nolnya tetap 0. Yang ini sama sampai C. Lalu yang ini loncat jauh gitu ya. Yang sudah kita hitung barusan ini 23,5. Tekan. Terus yang ini 11,5. Tarik. Dan yang ini 196,7. 191,7. Ya. 191,7. Nah, tariknya yang terbesar sigma B ya, bawah titiknya tadi B. Sigma bintang B baja. Ya, nggak usah ditulis baja lah, B udah pasti baja karena memang paling bawah. Itu 36, kali 10 pangkat 6 dikalikan berapa jaraknya? 71,67 ya. Dari sentroid dibagi dengan 2,06 kali 10 pangkat 8. Ini berapa? Sudah ada yang duluan gitu? 12,52. 12,5 megapascal. Dan ini masih ekivalen karena ekivalennya kayu. Jadi sigma B yang benarnya, yang tidak pakai bintangnya, itu adalah 12,5 itu. Dikalikan 200 dibagi 12. Bagi 12. 208,3 ya. Megapascal. Tekan juga ya. Jadi yang ini 191, ini 208,3 ya. Jadi tekan, bukan tekan, tarik ya. Tarik terbesar di bajanya 200 megapascal, 208. Tidak ada tekannya. Untuk kayu ada tekan 23,5 dan tarik 11,5. Ya, begitu prosesnya ya. Nah, kalau di depan tadi saya ingin mengganti, udah kehapus ya. Tidak dengan kayu, tapi baja. Enggak, belum kehapus ini ya. Nah, kita bisa ubah. Sampai saat ini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan ya. Sekarang saya mau coba. Pak, ya. Izin bertanya, Pak. Untuk penentuan arah momennya itu dari mana ya, Pak? Ini? Iya, Pak. Momen positif aja. Kan tadi positif. Nah, strukturnya udah kehapus ya. Saya gambar di sini aja ya, biar nggak mengganggu ini nanti, karena kita perlu. Kalau begini,
bebannya begini, Anda ambil potongan, hitung nilai momennya, distribusinya seperti ini kan, positif. Parabola semua positif. Dan konvensinya momen positif itu begitu. Tangan saya nggak kelihatan ya di luar layar. Momen positif itu begini. Tarik di bawah, tekan di atas. Kalau di struktur yang di soal Anda, rasanya minggu lalu juga saya ada berikan kan. Kalau strukturnya begini, ya udahlah terpaksa dihapus. Mungkin hitungan ini nanti bisa diulang lagi. Begini misalnya ada, atau ada yang malah sampai ke sini kalau nggak salah ya. Salah satu soal itu ada yang begini di PR. Nah ini kalau Anda cari diagram momennya akan begini. Ini negatif, ini juga negatif. Kalau nggak salah yang nomor berapa itu 5 begitu. Yang ini pendek, ini lebih panjang begitu ya. Jadi ini negatifnya lebih besar. Yang ininya naik ke positif turun ke negatif begitu. Jadi ada momen positifnya di sini, ada momen negatif di sini, ada momen negatif di sini. Nah, di bagian ini momennya tuh begini. Gitu kalau ada potongannya atau begini. Sedangkan yang negatif itu ya sebaliknya. Yang ini itu kalau ini potongannya gini. Positif itu bawah tarik, atasnya tekan. Kalau negatif itu atasnya yang tarik, bawahnya yang tekan. Ikut konvensi momen lentur pada balok di statika yang lalu saja. Dan struktur kita memang hanya balok ya. Untuk yang lentur murni ini. Nanti kalau sudah gabung dengan kolom, kita memang nggak bicara positif negatif, tapi memang harus lihat arah momennya. Arah momennya. Baik Pak. Untuk diagram tegangan itu arahnya kalau yang di bagian kanan itu yang positif gitu ya Pak, yang bagian kiri negatif gitu Pak. Oh, negatif itu kan tekan ya. Saya bikinnya kalau penampangnya lurus begini, ini tekan gitu kan ya, tekan gitu ke dalam, ini tarik. Jadi panahnya kan keluar gitu ya. Beberapa buku menulisnya gini gitu. Nggak dilurusin gitu, dibalikin ini kelihatan tariknya ke sana gitu. Tapi kalau begini nggak kelihatan bahwa dia tuh ngikuti garis lurus ini ya. Jadi saya biasanya teruskan. Ada juga buku kita, buku yang saya pakai, bir ini, dia teruskan ke bawah sini. Nah, jadi yang arahnya ke dalam itu tekan kan. Penampangnya itu ini. Penampang ini kalau dilihat dari samping begitu ya. Kan ini momennya sebenarnya keluar dari sini, masuk ke sana tekannya gitu ya. Ini dilihat dari depan, ini distribusi dilihat dari samping sebenarnya. Jadi kalau mau digambarkan ininya, harusnya gini gambarnya. Ini bajanya di mana tadi? Baja di bawah gitu. Nah, tegangannya tuh begini. Ini konstan gitu ya. Tekan ke sana, terus ke bawah sini gitu. Ini juga ke bawah sana. Melewati 0 ke belakang gitu. Mudah-mudahan kelihatan ini sebagai perspektif. Gitu. Jadi selebar ini tegangannya sama ya. Ini sama ke semua ke arah sana. Begitu juga nih. Ini belum yang akhir ya, ini yang ekuivalen tapi yang saya gambarkan. Yang akhirnya ini. Jadi kalau yang akhirnya, kalau ini saya ini batas bajanya. Jadi ini gimana mungkin ya, gitu ya. Nah, gitu mungkin ya. Ini ke sana, ini ke sana. Ini ke sana panahnya, di sebelah sana juga ke sana semua. Gitu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ke arah ke samping, di titik ini sama di titik ini tegangannya sama ya. Ini dengan ini tegangan sama karena yang menentukan tegangan itu hanya ini Y ya. Jarak vertikal dari sentroid ke samping sama aja. Selama jarak vertikalnya sama, di semua titik ke samping ini sama. Begitu. Itu soal nilainya. Kalau soal gambar tarik tekannya seperti yang tadi. Ini ke dalam tarik, keluar tekan. Baik Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Ya. Oke, nah saya mau melanjutkan menggunakan papan ini juga. Sekarang mau ganti baja. Ya. Harusnya akhirnya itu adalah yang 23,5, 11,5, 208,3 juga termasuk yang 191 ini harusnya sama
kalau kita lewat penampang ekivalen baja. Ya. Nah, kalau lewat penampang ekivalen baja, ini berubah ya. Ini tadi kan ekivalennya kayu, kayunya tetap, bajanya jadi lebih besar. Sekarang karena ekivalennya baja, ini bisa saya hapus. Yang tetap itu adalah bajanya. Yang tingginya 6, tebalnya 6, lebarnya 150. Kayunya sekarang, karena modulus elastisitasnya lebih kecil dari baja, lebarnya pasti jadi mengecil. Jadi begini. Ya. Tingginya tetap 200, jangan sampai diubah-ubah. Tingginya. Lebarnya, B bintangnya, itu adalah modulus elastisitas kayu itu 12 dibagi 200 dikalikan yang tadinya 150. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, kelihatan ya. Saya nuliskannya kan sambil baca 12 bagi 200 kali 150. Ini angkanya 9, Pak. 9 ya. Jadi cuma 9 mili. Lebar ekivalennya kalau kayunya diubah jadi baja. Ya. Oke. Nah, kalau ini 9 berarti sentroidnya kita harus ganti. Ini 2500-nya ganti jadi 150 kali 6 kali 3-nya tetap ya. 150-nya kita ganti jadi 9 kali 200 tingginya sama 106-nya juga masih karena sentroidnya kan 100 dari sini tambah 6 ya. Jadi begitu ini ganti jadi 150 ini ganti jadi 9 ya. Nah, ini saya nggak ingin hapus karena kalau Anda hitung, hasilnya harusnya sama dengan ini. Jadi saya ngitung aja, tapi hasilnya harus gitu. Kalau nggak, entah tadi yang salah atau sekarang yang salah. 50 kali 6 kali 3, tambah 9 kali 200 kali 106, dibagi dengan 50 kali 6 ditambah 9 kali 200. Yap, sama ya. Jadi posisi sentroidnya sama di 71,67 meskipun gambarnya jelas berbeda. Nah, inersia itu jelas berbeda. Karena kita mengubah semua yang 2500 ini kembali jadi 150. Ininya nggak berubah karena sentroidnya nggak berubah. Ininya 2500-nya berubah jadi 150. 150. Dan yang 150 di sini berubah jadi 9. Ini berubah jadi 9. Ini tidak berubah, yang ini jadi 9. Nah, ini harus dihitung memang. Saya coba hitung. 150 kali 6 pangkat 3 bagi 12 tambah 3 kurang 7. 71,67 kuadrat kali 40 kali 6 tambah 9 kali 200 pangkat 3 bagi 12 bagi 12. Nah, tadi ini tambah 106 kurang 71 kuadrat. Kuadratnya salah lagi. Kurung dulu baru kuadrat kali 9 kali 200. Mudah-mudahan saya nggak salah mencet kalkulator. Kayaknya benar. 1,24 kali 10 pangkat 7 ya. 1,24 kali 10 pangkat 7. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau nanti nggak sama, mungkin inersia yang ini atau inersia yang tadi ada yang salah itu. Sentroidnya kayaknya benar. Oke. Nah, sekarang kita, A-nya udah kehapus ya. A-nya tadi kehapus di sini ya. Ya udah kita hitung lagi aja. Karena menggambar ini. Diagram momen. Sigma bintang A. Jadi di atas itu adalah M YA dibagi dengan I bintang. M-nya tetap 36 kali 10 pangkat 6. YA-nya juga sama aja.
206 dikurangi 71,67 dibagi, nah ininya yang berbeda, 1,24 kali 10 pangkat 7. Ini kalau Anda hitung harusnya, tadi siapa yang duluan chat kalkulator? Kali 206 kurang 1,7 bagi 1,24 10 pangkat 7. 390 MPa. Oke. Ini sigma bintang dan kita tahu yang atas ini sebenarnya kayu tadi ya. A itu kayu, padahal penampang ekivalen kita baja. Jadi yang sebenarnya di A, sigma A yang benar yang tidak pakai bintangnya, itu adalah yang ini, harus dikalikan dengan 12, modulus elastisitas kayunya, dibagi dengan 200. Kali 12 bagi 200. Harusnya angkanya ini, 23,5. Misalnya 23,4 ya, mungkin ini pembulatan ya. Kalkulator saya bilangnya 23,4 jadinya. Mungkin nggak tahu di angka ini dia ada yang ya. Tapi saya tulis 23,5 dulu aja ya. Atau kalau pembulatannya 23 atau 23,4 lah. Nggak tahu yang salahnya yang mana ya. Kalau kita ngitungnya di Excel kayaknya lebih benar ya. Ini kan tadi round of error-nya bisa banyak gitu ya. Jadi di sini saya dapatnya 23,4. MPa. Ini adalah tarik terbesar yang tadinya 23,5 atau yang 23,5 tadi yang pembulatannya kurang. Oke, kemudian di C yang ini bedanya cuma ini inersianya. 1,24 kali 10 pangkat 7. (190,65) 190,6. Lalu, nah tadi langsung karena sama-sama kayu, kalau ini sekarang baja, jadi nggak bisa. Jadi sigma C-nya 190,6 kali 12 dibagi dengan 200. Kali 12 bagi 200. 11,4. Ya ini juga. Atau 1,24 ini kebesaran kali saya. Jadi lebih kecil ininya. MPa ya. Tadi kita ngitungnya 11,5. Oke. Nah, dibaca angkanya mestinya sama dengan ini. Kan sudah kita bukan yang ini 190,6 ini. Tadi 191,7 ya. Ada sedikit run off ya perbedaan. Nggak tahu yang ini atau yang tadi ya. Gitu. Kalau Anda mengerjakan atau Anda mengerjakannya salah satu ya. Oke, jadi ini 190,6 dan sudah baja, jadi nggak perlu dikalikan lagi seperti yang ini. Atau ini mau tidak pakai koma ya ini di 191 aja misalnya. 191. Ini sama dengan sigma C langsung ya. Karena dibaja ya. Jadi bintangnya bisa langsung kita hilangkan karena penampang ekivalennya memang sudah baja dari awalnya. Dan terakhir yang di bawah sigma bintangnya ini pembaginya yang berbeda 1,24 kali 10 pangkat 7. pangkat 6 bagi 71,67 bagi 1,24 10 pangkat 7. 208 ya. 208 megapascal. Dan 208 itu sudah sama dengan sigma B sendiri karena penampang ekivalennya sudah baja ya. Sama dengan sigma B. Jadi yang ini 208 sudah benar ya. Artinya lewat manapun ekivalen kayu atau ekivalen baja ya hasil akhir yang sama. Jadi Anda boleh milih salah satu jalurnya.